Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang nggak tahu PKI, saudara. Kenapa? Sebab dari tahun 1965 sampai tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI, sejarah kebiadaban PKI, sejarah kekejaman PKI, sejarah kezaliman PKI. Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang tidak tahu PKI, kecuali santri yang belajar di pesantren yang diajarkan kiainya. Mari kita lihat warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan antara tahun 1965 sampai 1998. Insya Allah semua tahu tentang PKI. Kenapa dari tahun 1965 sampai tahun 1998 sejarah pengkhianatan PKI, sejarah kebiadaban PKI, sejarah kezaliman PKI menjadi kurikulum wajib pendidikan. Dari SD sudah diajarkan sampai SMP, sampai SMA nggak ada anak Indonesia yang tidak tahu dari Sabang sampai ke Merauke. Tapi begitu reformasi tahun 1998, kebiadaban PKI dihapus dari kurikulum. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah. Ini reformasi kebangsaan atau reformasi PKI. Semenjak reformasi 1998, dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak ada lagi cerita soal pengkhianatan PKI. Oleh sebab itu, anak-anak Indonesia yang lahir tahun 1990, 1998 baru masuk SD, sampai hari ini banyak di antara mereka yang tidak dengar sejarah PKI. Gak sampai di situ, dari tahun 80-an sampai tahun 98, TVRI sebagai TV nasional Indonesia setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan PKI, pengkhianatan G30 SPKI. Akan tetapi setelah reformasi tahun 1998, TVRI tidak berani lagi untuk memutar itu film. Dan alhamdulillah, tahun-tahun ini kita bisa melihat lagi pemutaran film pengkhianatan PKI. Dan umat Islam terus mendorong agar pemutaran film tersebut diputar kembali. Berbahayanya lagi, buku-buku PKI di mana-mana dibebaskan. Dulu tidak boleh buku-buku PKI disebarluaskan, dan sekarang buku-buku tersebut boleh disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop. Ada film Jagal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari. Ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop dan dilempar ke dalam YouTube untuk tujuan supaya masyarakat iba dan kasihan terhadap PKI. Tapi sekarang di mana-mana buku-buku yang bela PKI disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop kita, saudara. Ada film Jagal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari. Saudara, ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop, dilempar ke dalam YouTube, saudara. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat merasa iba, kasihan kepada PKI. Seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terjalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat, tetapi PKI sebagai pahlawan. Sejarah singkat PKI. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi pemburuhan, yaitu Asosiasi Buruh. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh pabrik, buruh perusahaan. Dalam bahasa Belanda mereka beri nama ISDP. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Kemudian setelah didirikan, semua pengurusnya orang Belanda dan anggotanya orang Indonesia. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Banyak buruh-buruh dan petani yang tak paham, hanya sekedar mencari keamanan dan fasilitas. Akhirnya mereka masuk ke ISDP. Itu kejadian pada tahun 1914. Makin hari makin kuat,
makin hari makin banyak buruh-buruh yang ikut ISDP. Lalu di tahun 1917, orang-orang Belanda komunis yang dipimpin oleh Hans Nevlein, ketua ISDP, mereka provokasi buruh. Mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan. Tujuannya untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, itu semua tidak lain dan tidak bukan. ISDP menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi, di Belanda itu ada dua kekuatan kapitalis dan kekuatan komunis. Mereka mau mengganti pemerintahan kapitalis, diganti dengan pemerintahan komunis. Dan saat itu ISDP melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda. Bukan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda. Artinya, kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah kerusuhan itu terjadi, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda kecuali beberapa gelintir orang yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut. Sisanya dipulangkan termasuk Hans Nevlein, ketua ISDP. Akan tetapi ISDP tidak dibubarkan. Kenapa tak dibubarkan? Sebab ini anggotanya sudah banyak. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani. Singkat cerita, masuk tahun 1920, ISDP menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah dan mengganti nama Perserikatan Komunis Hindia Belanda yang disingkat PKH, yaitu Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Ketika itu, yang dijadikan pemimpinnya yang pertama Semaun dari Surabaya, yang kedua adalah Darsono dari kota Solo. Padahal kedua orang ini sebelumnya dari Sarekat Islam, dan Sarekat Islam bekerja sama karena dikira oleh Sarekat Islam itu hanya asosiasi buruh, tidak ada kaitan dengan komunis. Dan alasan yang kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, jadi sama-sama anti kapitalis, makanya digabung. Tapi begitu tahun 1920, ISDP mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda, dan saat itu Sarekat Islam bubar dengan mereka. Saat itu dipimpin oleh Hos Cokrominoto menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI. Namun saat itu namanya belum PKI, tapi masih PKH. 1914 bernama ISDP, 1920 berubah menjadi PKH. Lalu tahun 1924 PKH mengganti nama menjadi PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Kemudian di tahun 1926 dan 1927 Partai Komunis Indonesia karena merasa sudah lebih kuat, pada saat itu anggotanya lebih banyak, dia bujuk buruh-buruh, dia bujuk petani, dia bujuk orang-orang miskin untuk masuk Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya pada tahun 1926 mereka melakukan lagi kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, bakar perusahaan, mereka melakukan kerusakan di mana-mana. Dan pemerintah Hindia Belanda marah. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu Semaun dan Darsono serta musonnya, Aliminnya semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia. Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda. Sementara itu 13.000 petani dan buruh yang ikut PKI ditangkap dan dibuang ke Tanah Merah, Papua Irian sana dan disiksa dengan digantung. Dibubarkannya PKI oleh Hindia Belanda karena Hindia Belanda adalah kapitalis, tidak mau berkiblat pada komunis. Dan PKI membantu kemerdekaan Indonesia, akan tetapi buruh-buruh dan petani-petani yang ikut PKI dimanfaatkan oleh PKI untuk memerangi kapitalis Hindia Belanda. Jadi buruh-buruh dan petani-petani yang ikut hanya menjadi korban kebiadaban PKI.